Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat pagi. Ini kita lagi hunting kecil-kecilan nih, cari keringat aja nih, nggak harus poin ya. Posisinya ada di kebun singkong. Kebun singkong di teman ini saya ya, penampakannya dengan cukup baru ya. Cukup baru, cepat jatuh. Ini penampakannya ya. Penampakannya adalah seperti ini. Sedikit penampakan wujudnya. Kalau teman-teman menggunakan mounting cam ya untuk HP yang sebelah kiri atau sebelah kanan, tipe unit ini kurang cocok ya, karena apa, dia sangat pendek dan paralaknya harus dilepas ya, paralak ini harus dilepas karena akan menyangkut, sama halnya dengan yang di sebelah kanan. Halnya kalau ini diputar ke sini juga akan natap sama ini. Waktu kita menarik mimisnya akan natap dia nanti. Kalau dikasih pangkon bisa alternatifnya. Lalu ini menggunakan 10 ya. Ya teman-teman, saya akan memberikan ulasan sedikit tentang scoop unit yang saya gunakan ini ya, perbedaannya. Nah, kalau selama saya alami menggunakan scoop ini sama yang kecil ini dengan unit ini sangat berpengaruh sekali ya, terutama aksesoris apa yang kita gunakan di senapan itu mempengaruhi. Dengan scoop ini VT2 Discovery VT2 4 min 16 kali 50 SFIR. Ini berat, ini besar ini. Ini saya sudah gunakan hampir lebih dari 2 tahun ini. Jadi saya sudah hafal untuk pemakaiannya di mata kayak apa, saya sudah hafal sekali ya. Dan perbedaannya, model SFIR yang kita sering gunakan adalah untuk berburu ya, khususnya untuk zoom innya ya. Ini ada 4, zoomnya 4 sampai 16. Setelah kita mencari mengejas berapa yang Anda inginkan, misalnya 7, nah ini kita akan setting di paralaknya ini, fokusnya. Yang sering dominan cuma ini sama zoomnya aja. Kalau masalah plus minus itu mata ya, ini tidak begitu signifikan pengaruh. Kalau kita sudah mencari kenyamanan di situ ya tetap ini stabil aja segini, jarang diubah-ubah. Apalagi kita pakai mounting cam ya, yang samping itu ya tertutup, kita berani bisa ngejas sama sekali. Setelah menggunakan ini cuma kita dua aja yang kita sering gunakan adalah paralaknya, jaraknya berapa yang kita cari, zoomnya yang kita tentukan, dua aja. Dan ini sudah stabil, kita jarang menggunakan ini. Saya pribadi jarang menggunakan ini, hanya menggunakan jarak itu aja. Dan tipe ini retikelnya itu tetap ya, tidak berubah meskipun Anda minta minimal zoom di 4 sampai berapapun juga dia nggak ngefek, cuman targetnya aja kalau Anda besarkan dia mendekat. Jadi zoomnya, retikelnya tetap sama aja, nggak besar nggak kecil. Nah kalau khusus tipe yang ini ya, SFIR ini selama 2 tahun lebih saya gunakan, jadi sudah alhamdulillah familiar banget dengan model scoop ini. Nah sekarang saya menggunakan scoop yang terbaru, saya beli ini sudah kurang lebih 2 mingguan saya gunakan. Bisa review juga untuk cari target berburu sih bagus juga, untuk kelas saya ya. Dan kemarin saya pernah menggunakan tele sebelumnya, kalau saya belusukan sangat berat dengan aksesoris yang kita gunakan. Kalau saya berburu biasanya belusukan ini saya lepas ya, sama masukkan tas ini, saya lepas ini, saya lepas, saya cuma menggunakan ini, jadi enak, lebih ringan ya. Ini menggunakan scoop yang baru saya beli kemarin ini. Kalau untuk scoop ini ada bedanya sangat jauh ya teman-teman ya. Kalau kita
lihat apa namanya perbedaannya dengan scope yang sebelumnya. Tipe FFP sama SFIR itu sangat beda, emang sangat beda teman. Bedanya apa? Kalau di FFP itu retikelnya itu mengikuti zoom yang kita inginkan. Kalau teman-teman memilih zoom paling kecil ya 3, itu retikelnya juga paling jauh. Kalau kita pindah lagi ke 6, 7, 8 sampai 12 dia akan mengikuti. Nah, di situ perbedaannya ada lagi. Kalau yang model ini kita hanya menggunakan 2 fungsi yang kebanyakan, paralak untuk fokus sama zoom out innya ya, bisa kecilnya ditanya. Ini jarang di adjust, cara mengubah. Karena apa? Kalau Anda jarak 30 sudah ketemu zoom out innya berapa, anggap aja 7. Terus fokusnya berapa ya, kita pilih di sini. Anggap aja kita pilih antara rings 50 sama 25 ya di sini ya. Tapi teman harus mengubah, membesarkan seminimal mungkin mata Anda nyaman. Ya, sampai kelihatan dotnya lebih fokus itu harus diubah pengaruh. Jadi nanti teman-teman yang kurang familiar nanti matanya kan lelah. Pertama saya mata itu capek ya, karena kita sering lihat barang jelas tiba-tiba blur, adjust lagi, dicecokin lagi, ya pengaruh mata plus minus pasti teman-teman beda ya. Tapi kalau model FFP ini sangat pengaruh, jadi harus Anda mainkan di plus minusnya nih. Jadi tiga-tiganya fungsi nih ya, dari fokus paralaknya, zoom out innya ya, sama plus minusnya itu pengaruh. Jadi teman-teman misalnya kalau nyambung sih santai 30 kita ukur, kita estimasi 30, kita zero di situ ketemu, fokusnya kita atur, zoomnya berapa yang kita inginkan, nah fokus matanya kita lihat. Nanti situ bedanya gini ya teman-teman, yang saya rasakan 2 minggu lebih ya menggunakan ini ya, jarak 30 pindah ke jarak 20 atau 25 itu pengaruh sekali di retikelnya nanti. Kadang-kadang kalau kita terlalu jauh nanti kelihatannya tuh blur, fokusnya jelas, jaraknya jelas, tapi di retikel yang kita kurang nyaman gitu lah, artinya kita adjust. Nah, sampai kita menemukan kenyamanan di mata kita. Blusukan sih saya rasa aman juga, nggak terlalu berat ya tipe ini karena dia kecil. Untuk jarak jauh juga kalau saya lihat masih lensanya masih bagus ini ya, masih bagus ini karena ini lebih gede karena beda jauh. Kalau untuk view mata masih bagus ini ya, masih bagus ini. Tapi untuk jarak pendek ini sorry tadi dulu, ini yardnya ini cuma 5 ya, di sini di yang baru ini 5, kalau yang di TV ini 10. Jarak dekat lah, target jelas, jarak sekitar di bawah 5 meter itu pakai ini jelas banget. Kalau ini minimalnya 10 yard ini. Jadi kalau jarak kecil biasanya agak-agak blur ya, karena ini kalau yard ke meter itu jaraknya beda, itu berapa meternya gitu, 1 meter berapa. Nah untuk ini teman-teman kalau mau membeli unit teleskop ya, pertama ya sesuaikan budget dulu lah. Gunakan sih selama saya hunting 2 mingguan ini nggak ada masalah untuk saya, selama saya bisa mengatur 3 ritme ini ya, 3 fokus ini sangat FFP sangat berdominan, dipakai sekali, diaktifkan. Nah kalau Anda mau mencari tele, saya rasa sih cari rekomendasi aja di internet ya, cari review, takutnya Anda membeli kok beda dengan yang diharapkan, karena barang yang selama diiklankan itu kadang-kadang itu memancing kita untuk memilikinya, tapi kalau sudah dibeli kadang kita kecewanya di belakangnya, aduh kok kayak gini ya, mau nggak mau kita jual. Nah kalau teman-teman mau menginginkan video-video berikutnya nanti saya akan buat hunting ya, dan targetnya saya mohon camnya nanti biar kita lihat bersama. Untuk yang fisiknya kemarin saya juga tanya ke tokonya sih yang jual ini, Mas bisa nggak dilihatkan di penampakan unitnya, dipasang di install di unit senak, pilihnya kecil ya, dengan unit ini kelihatan lucu gitu loh. Pertama misalnya ingin pertama sih kalau review itu teleskop dipasang di unit, jadi kayak apa sih penampakannya ya. Nah teman-teman ya penampakannya kayak gini ya, penampakannya. Jadi kalau
kalau saya ukur kemarin adalah total semua ya hampir 30 cm teman-teman, tanpa sana headnya ini cuman 26,5 cm, kecil ya, ini jarinya 26,5 cm. Penampakannya kayak gini ya, kalau teman-teman beli terus dipasang di unit ya kayak gini. Kalau saya rasa tidak begitu kecil ya, saya takutnya waktu beli nanti kecil lucu gitu ya, nggak sama dengan unitnya, terlalu ya mini banget kecil ya. Akhirnya saya pastikan testing dulu, ternyata saya rasa sih nggak begitu kecil, cukup untuk saya buat belusukan dengan berat yang ngurangin dari hasilnya ini. Bedanya ya, kalau kita lihat atasnya ini kita senter ya, ini teman, perbedaannya lihat ya. Nah ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ini perbedaannya ya, perbedaannya jauh. Jujur kalau teman-teman pakai yang model kayak gini untuk belusukan, saya sarankan jangan, capek, berat,